Proses semua tim, bukan hanya Persipura, proses semua tim itu masuk pada ada fase di mana kita harus evaluasi apa yang kita lakukan, baik dalam latihan ataupun dalam pertandingan. Dan evaluasi ini pasti akan berjalan. Kemarin komunikasi berdasarkan uji coba terakhir, ada beberapa nama yang kemudian berpotensi untuk didegradasi ataupun mungkin situasi saat ini kemungkinan tidak diikut sertakan ke Singapura itu hampir sudah pasti ya. Kemudian kemungkinan lain adalah terjadi pencoretan. Kita akan menunggu karena situasinya, harapan kita sebenarnya sampai di titik ini dari proses yang dijalani di Jayapura kemudian sampai ke Batu dan sekarang di Surabaya, harusnya ada perubahan-perubahan secara signifikan. Tetapi dari uji coba terakhir kita lihat ada beberapa orang yang secara progres justru tidak menunjukkan itu. Entah ada beberapa hal yang menjadi latar belakang ya. Memang ada itu variabel, tetapi seharusnya tidak jauh penurunannya. Ada yang bisa kita tolerir dan ada yang tidak bisa kita tolerir. Ini yang harus segera kita ambil kesimpulannya. Cuman yang jelas ada beberapa nama yang sudah masuk itu tidak diikut sertakan dalam tur kita. Kira-kira seperti itu. Dalam situasi pandemi, regulasi kemudian dilakukan beberapa perubahan oleh AFC, termasuk di fase grup ini, bahwa hingga H-7 kick off itu klub diperkenankan untuk lakukan perubahan apabila ada perubahan pergantian pemain dan lain sebagainya. Ini kemudian menjadi space yang cukup leluasa untuk tim pelatih bisa lakukan atau mengusulkan hal-hal seperti itu. Ya, kita pada dasarnya akan menyambut apapun kondisinya. Kalau memang pelatih menginginkan seperti apa, ya kita ikut. Karena harapan kita tim ini harus bisa kompetitif. Kalau seperti kemarin penampilan pada saat uji coba itu ya sulit ya. Kita berharap bisa kompetitif karena seperti yang disampaikan oleh Coach Jackson, kalau berharap 11 pemain saja dia sudah punya nama itu. 11 nama itu sudah ada di kantong dia. Sejak awal tim ini dibentuk sudah ada. Tapi harapannya kan dengan kompetisi yang mepet, kita main 29, tanggal 2 dan tanggal 5. 11 orang ini kemudian tidak bisa kita paksakan bermain secara penuh 3 kali 90 menit itu. Nah, ini yang dibutuhkan pelapis-pelapis yang paling tidak jauh. Tidak jauh dengan kemampuannya tidak jauh dengan 11 orang ini. Ini yang kita harapkan dan mereka harus menyuguhkan itu sebagai anak muda, mereka harus bisa menyuguhkan itu. Saya berulang kali sampaikan kepada pemain muda. Kalian harus ciptakan kesulitan untuk pelatih untuk menentukan siapa yang harus main. Caranya bagaimana? Ya tunjukkan bahwa kamu punya potensi, punya sesuatu yang mengantar kamu sampai di titik ini. Kalau kamu tidak tunjukkan itu, kemudian pelatih ambil keputusan, ya jangan salahkan. Karena pelatih tidak ada yang mau timnya tampil buruk, gitu. Dan manajemen pada dasarnya akan ikut apapun yang diinginkan pelatih. Jelas kita kalau jumlah pasti kita sesuaikan dengan kondisi keuangan. Kita belum bisa pastikan penambahannya, tetapi untuk saat ini 3 pasti. Takuya Matsunaga, kemudian Marcel, dan satu lagi hari ini sebenarnya mungkin malam atau besok pagi kita bisa sebut nama. Karena hari ini proses dia dengan klub lamanya dinyajikan tuntas hari ini. Kalau memang tuntas hari ini, harusnya besok atau nanti malam kita sudah bisa sebut namanya. Ada komunikasi kemarin beberapa klub di Jawa Timur, kita bangun komunikasinya, kita bersurat secara resmi. Ada sambutan dari Persik Kediri, kemungkinan di tanggal 5.
tanggal 29 ada 2 tim yang sedang dilihat oleh Coach Jackson. Kemudian nanti di Jakarta ada beberapa uji coba juga. Kita akan bersurat ke Persita Tangerang. Ada komunikasi antara Coach Widodo Ciputra dan Coach Jackson. Kita berharap semua bisa berjalan baik. Kita akan sempatkan berapa waktu di Jakarta karena lapangan yang akan kita gunakan di Singapura, yang digunakan di grup H itu artificial, rumput sintetis. Jadi bukan natural grass. Jadi kita harus adaptasi dan itu hanya bisa kita lakukan di Jakarta. Terkait dengan izin yang kita dengar hari ini, kemarin dan hari ini, ya kita respon positif ya. Kita gembira tentunya bahwa akhirnya kita dapat titik terang, kejelasan dari kompetisi ini. Terima kasih PSSI dibantu oleh Kemenpora. Tapi kemudian dengan sistem bubble Jawa, ini agak sulit karena bagi tim-tim dari luar Jawa pasti jadi persoalan. Tim-tim yang di Jawa mungkin agak enak ya. Kemudian contoh saja misalnya kalau kita punya space dalam kompetisi nanti, space kita 5 atau 6 hari. Kalau tim-tim yang di Jawa memungkinkan mereka untuk pulang, bertemu keluarga, pemainnya bisa pulang, stafnya bisa pulang ketemu keluarga. Kalau kita hampir tidak mungkin karena waktu kita akan habis di perjalanan. Nah sekarang bayangkan bagaimana seorang pemain dalam jangka waktu cukup lama tidak bertemu keluarga. Secara psikologis akan jauh lebih menguntungkan mereka yang bisa bertemu dengan keluarganya dan akan merugikan untuk mereka yang tidak bertemu dengan keluarga. Secara psikologis itu pasti berbeda sekali. Nah ini yang saya bilang kemudian lebih menguntungkan tim-tim yang ada di Jawa. Ini yang harus dikemas agar adil, agar kita semua bisa merasakan pemerataan hal-hal yang sama gitu. Kalau kita tidak bisa pulang, mereka bisa pulang, ya menguntungkan mereka dong. Terus kalau menguntungkan mereka, apakah ini kompetisi? Kompetisi tidak boleh menguntungkan siapapun, harus sama untuk semua pesertanya. Kan harus begitu. Ini termasuk dengan ada opsi atau ide-ide nantinya dengan penonton. Nah, ini bahaya. Ini diskriminasi lain kalau saya ya. Ini pendapat saya. Mungkin ya kalau terlalu jahat dianggap diskriminasi ya mungkin ini penyiksaan atau penderitaan lain. Kenapa? Contohnya begini. Berapapun jumlahnya, kan ada opsi bahwa 50% penonton, dari kapasitas stadion 30%, 40%, sekalipun. Kemudian apapun kriterianya, ada yang bilang mereka yang divaksin sudah bisa, atau mereka yang sudah swab, yang PCR, apapun itu akan menjadi penyiksaan dan penderitaan buat tim-tim di luar Jawa. Kenapa? Penontonnya Borneo ada di Kalimantan. Penontonnya Persiraja ada di Aceh. Penontonnya Persipura ada di Papua. Mau dengan 30%, 40% vaksin atau tidak, penonton kita tidak akan bisa datang ke stadion. Bagaimana dengan penonton-penonton di Jawa? Mereka pasti bisa masuk. Dengan kapasitas 40% itu, bisa jadi 40% itu musuh kita, penontonnya lawan kita. Apakah ini adil? Kan tidak. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi tidak asal kita kemudian ada konsep yang kita tangkap dari ide-ide kemudian kita lemparkan. Jangan. Itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena kita merasakan hal yang berbeda. Tim-tim di luar Jawa ini kasihan loh. Kita sudah tinggalkan keluarga dalam jangka waktu lama, kita datang kemudian kita main di tempat orang dan kita mengizinkan penonton yang notabene adalah supporter lawan kita untuk menyaksikan pertandingan itu, memberikan dukungan pada lawan kita. Tidak logis, tidak masuk akal. Nah ini harus dipertimbangkan. Oke lah kalau memang pada akhirnya tidak ada degradasi. Kalaupun dengan tanda kutip kami secara ini mempertanyakan itu. Jadi ya, termasuk lebih fokus pada integritas kompetisinya. Orang bisa saja punya peluang untuk mengatur skor dan lain sebagainya. Ini akan menjadi pesta tersendiri untuk rumah judi dan lain sebagainya. Ya oke lah itu kita tepis.
Kemudian kalau mau ditambah bubble Jawa, pertimbangkan baik-baik sisi adil dan meratanya. Kemudian ada penonton, pertimbangkan juga. Kita main, oke, mungkin nanti mereka bilang, oke, mungkin di putaran kedua lebih parah lagi. Kalau memang satu musim tidak ada, satu musim tidak ada. Seperti itu. Karena mau di putaran kedua, di putaran pertama. Sekarang putaran pertama saya main di kandang, tidak ada penonton. Putaran kedua saya main di luar kandang, ada penonton. Nggak adil dong. Kan begitu, kira-kira seperti itu. Karena ini psikologi. Ya mungkin perlulah orang-orang di LIB sana kelola klub supaya bisa tahu bagaimana penderitaan kita. Jangan dibikin kebijakan, kemudian ada ide-ide dilemparkan, tapi klub kemudian tidak dilihat bagaimana kesusahan, kesulitan, hal-hal yang kita alami mereka tidak lihat. Ini kan sayang. Kita sudah komunikasi hari ini, kita bersurat lagi ke PSSI untuk meminta minta PSSI untuk berkomunikasi dengan AFC, karena ya, kami berpikir pasti AFC akan komunikasi dengan Singapura. Bagaimana sistem karantina di sana, apalagi kami dari Indonesia, kemudian ada klub-klub yang lain. Itu alasan kenapa tanggal 6 nanti kami sudah harus bergeser ke Jakarta, karena kita sudah harus persiapan sambil menunggu proses karantina, jawaban atau tanggapan karantina di Singapura. Kalau diberlakukan 21 hari, otomatis kita harus sangat cepat sekali. Diberlakukan 14 hari, kita juga harus melihat kondisinya seperti apa. Kalau 7 hari, ya misalnya ada soft karantina, itu pasti lebih bagus. Nah, ini yang kita tunggu. Kita berharap PSSI bisa segera berkomunikasi dengan AFC untuk mendapatkan poin-poin yang kita inginkan. Karena ini terkait dengan persiapan, kita takutnya kita terlalu cepat atau mungkin kita jadi lambat. Itu yang kita takutkan. Makanya keputusan manajemen, ya sudah, setelah tanggal 6 kita dari Surabaya kita akan bergeser ke Jakarta sambil menunggu itu. Baik. Oke, Pak Ben, makasih. Oke.